Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, saat ini pemerintah terus berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik di tengah tantangan ketidakpastian atau instabilitas ekonomi global. Dengan iklim dan juga konstelasi perdagangan dunia yang terus berubah, termasuk ada resiko perang dagang yang ternyata membawa dampak bagi arus permintaan barang dan jasa Indonesia di pasar dunia, ini membuat strategi peningkatan ekspor membutuhkan sinergi yang lebih kuat lagi antar kementerian, lembaga, serta lintas sektoral untuk menciptakan iklim ekspor yang lebih kondusif. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia secara proaktif dan berkesinambungan mendorong peningkatan daya saing produk dan jasa Indonesia yang berpotensi dan berorientasi pada ekspor. Untuk meningkatkan ekspor Indonesia, Kementerian Perdagangan secara konsisten setiap tahunnya menyelenggarakan Trade Expo Indonesia atau TEI yang merupakan media promosi untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Nah, seperti apakah dampak penyelenggaraan Trade Expo Indonesia dari perspektif pembuat kebijakan dan juga praktisi? Saya akan mengulasnya bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di sini. Yang pertama adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Enggar Tiasto Lukita. Selamat malam, Pak Enggar. Selamat malam. Berikutnya ada Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, Ibu Cynthia Rusli. Selamat malam, Ibu Cynthia. Selamat malam, Mbak Silvi. Dan berikutnya adalah Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Bapak Dono Bustami. Pak Dono, selamat malam. Selamat malam. Saya akan mulai dulu dari Pak Menteri. Pak Menteri, kita tahu bahwa saat ini kondisi ekonomi global itu penuh dengan ketidakpastian dan pastinya itu akan berdampak pada ekonomi nasional kita. Tapi sebetulnya bagaimana kondisi ekonomi kita saat ini dan bagaimana ketidakpastian ekonomi global ini sudah berdampak pada ekonomi nasional kita? Pasti ada dampaknya dan sudah mulai terasa, yaitu karena daya beli dari negara-negara yang membeli berbagai produk kita itu sudah mulai terjadi penurunan, agak melemah. Karena hampir seluruh negara-negara di dunia mereka sudah melakukan terkoreksi pertumbuhan ekonominya. Bahkan beberapa negara menunjukkan angka yang terendah selama perjalanan sejarah beberapa tahun, puluhan tahun. Ada beberapa negara yang juga bahkan sudah masuk dalam krisis ekonomi. Nah, berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian salah satunya menugaskan kepada Kementerian Perdagangan oleh Bapak Presiden, di tengah kondisi sulit kita tetap harus survive karena kuncinya adalah di investasi dan ekspor. Ya. Catatannya di luar itu kita juga harus mampu memenuhi pasar domestik dengan produk-produk kita. Kita tidak mungkin melarang produk asing masuk, tapi kita harus mengisi produk-produk kita di pasar kita sendiri. Nah, kemudian yang kita tekankan untuk ekspor dan juga untuk investasi, maka salah satu forum yang bentuk promosi yang kita selenggarakan dan sangat efektif setiap tahun adalah Trade Expo Indonesia. Tapi kita juga jangan hanya menyelenggarakan setiap expo ya seperti sesuatu yang rutinitas. Ya. Harus differentiate, harus ada perbedaan. Apa Pak perbedaan TEI tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Nah, kita evaluasi apa yang dari yang lalu dan setiap waktu kita harus selalu evaluasi. Sekarang di luar dari pameran, kita melakukan berbagai kegiatan pertemuan, ada business matching, itu rutin. Tetapi kemudian pertemuan-pertemuan ini kita lebih fokus kepada komoditi. Kita komoditi sarang burung walet, komoditi tekstil dan garmentnya, TPT-nya, kemudian juga yang kaitan dengan kelapa sawit. Kita bikin berbagai pengelompokan seperti itu ya, Pak? Pengelompokan seperti itu. Supaya apa, Pak? Karena dengan demikian seluruh mereka yang terkait, yang tertarik dan terkait dalam bidang itu, mereka yang datang. Nah, kemudian fokus kita dalam tahun ini adalah UMKM dan produk pertanian yang harus mendunia. Itulah sebabnya peranan LPEI di sini menjadi sentral.
Karena kebanyakan dari mereka membutuhkan LPEI, dan demikian juga mereka pada waktu pembayaran dengan negara-negara lain seperti itu. Kita memiliki help desk dari seluruh kementerian lembaga yang terkait, yang sementara ini mereka bertanya, saya mau ekspor bagaimana? Kemudian mereka yang sudah berproduksi UMKM, bagaimana izin BPOM, bagaimana persyaratan SNI. Dan itu semua bisa dijawab semua di bisa dijawab di dalam satu areal ini. Itu kemudahan yang ditawarkan di tahun ini, di sini. Pak, ya? Dan juga sekarang sesudah itu mereka pasti ngantri ke LPI. Saya mau kirim, tetapi bagaimana jaminannya, memerlukan mediator misalnya. Hanya sekedar itu saja. Mediasi untuk menerima pembayarannya. Tapi menarik, untuk jaminannya. Pak. Bapak mengatakan bahwa fokus kita adalah untuk tahun ini adalah UMKM. Ya. Tapi apakah UMKM kita juga sudah siap untuk berdaya saing, compete dengan mereka yang ada di luar sana? Mereka tidak akan pernah bisa kompetitif kalau mereka tidak diberi kesempatan dan peluang. Kalau mereka tidak diperkenalkan, untuk mereka menyelenggarakan pameran sendiri mereka tidak mampu. Kita dorong juga dengan online. Tapi ini salah satu bentuk yang efektif untuk itu, dan cukup banyak mereka yang mampu. Kita melakukan kurasi. Kita melihat mana-mana yang sudah mulai bisa diterima di pasar dunia. Karena memang ada kecenderungan dari industri, terutama yang ada kaitan seni. Pokoknya saya bikin pasar, nggak tahu selera pasar seperti apa. Nah, kita juga mengedukasi mereka, ini kecenderungan pasar sukanya seperti apa. Sekarang itu bagaimana sih, Pak, kecenderungan pasar seperti apa, kemudian pasar yang kita targetkan untuk sebagai tujuan ekspor kita itu apa sekarang? Yang pasti sekarang price menjadi sensitif sekali. Harga menjadi sangat sensitif. Jadi memang tingkat produktivitas, efisiensi dari semua industri besar, kecil, menengah itu harus bisa melakukan itu. Yang kedua, ada kecenderungan, dan itu setiap jenis, setiap bentuk ada seleranya, ada kekhasannya. Tapi satu hal yang pasti, misalnya sebagai contoh, busana muslim kita, hijab kita itu sangat terkenal dan begitu besar pasarnya. Ini sesuatu yang menarik karena fashion kita kuat sekali di situ. Nah, ini yang juga kemudian kita dorong. Barang kerajinan, furniture dan produk kayu. Itu menarik, dan cukup banyak mereka yang sudah tahu, Pak, yang ini disukai oleh Afrika, ini disukai oleh pasar Eropa, ini disukai oleh yang lain. Nah, itulah yang kita dorong dan membuat mereka yang lain juga belajar. Baik. Nah, tetapi di luar itu yang sudah selama ini ekspor yang cukup besar, kita juga tetap dorong karena mereka, langganan-langganan mereka juga datang, dan ada beberapa yang menjadi pelanggan yang baru. Gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali, Pak. Kita akan berbicara soal capaian target yang ingin dikejar dalam Trade Expo Indonesia tahun ini seperti apa, termasuk peran dari LPEI dan juga peran dari BPDPKS. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali lagi bersama kami di Prime Talk, pemirsa, langsung live dari ASBSD dalam acara Trade Expo Indonesia 2019. Ibu Cynthia, tadi Pak Menteri sudah menyebutkan bahwa LPEI, lembaga pembiayaan ini menjadi salah satu unsur yang paling penting untuk bisa mengembangkan ekspor kita, terutama bagi para eksportir yang baru. Upaya atau strategi dukungan seperti apa yang bisa diberikan LPEI terhadap pengembangan ekspor kita, terutama untuk eksportir yang baru, Bu? Jadi untuk eksportir yang baru, Mbak Sylvia, kita ada beberapa program sebenarnya. Ini juga bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, antara lain tadi pembinaan ya. Jadi kita juga ada pembinaan dan pendampingan. Kalau di LPI kita punya namanya program Coaching Program for New Exporters atau program rintisan ekspor. Jadi ini sudah kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini LPI sudah membina hampir 2.000 UKM yang baru ya, dan sudah ada beberapa lebih dari 30 yang sudah mulai dari ekspor perdana. Nah, jadi pembinaan ini supaya mereka itu bisa memenuhi kualitas ekspor ya? Pertama bagaimana mereka merencanakan bisnis, kemudian bagaimana mereka memastikan produksi yang efisien dan berkualitas, serta bisa memenuhi komitmen untuk memenuhi pesanan ya sesuai dengan target waktu dan juga dengan kualitas yang diinginkan. Kita juga memberikan pelatihan kepada mereka bagaimana mereka juga bisa menyikapi atau bernegosiasi dengan buyers, karena mereka juga ada
ada risiko, kadang-kadang buyers juga ada yang tidak benar gitu ya. Jadi mereka juga harus tahu mana buyers yang memang betul-betul membeli barang secara kontinu atau bahkan hanya untuk bisa membeli satu kali dan akhirnya mereka tertipu. Dan nah, ini syarat bagi mereka ini untuk bisa memperoleh pembiayaan itu apa saja, Bu? Dan seberapa besar pembiayaan yang mereka tadi bisa kita dapatkan? cerita dua ya. Tadi pertama pendampingan dan pembinaan bagaimana kita membangun atau membina UMKM untuk bisa menjadi menjadi eksportir, dan yang kedua kita bicara pembiayaan. Karena kalau pembiayaan kan itu sudah setelah mereka punya bisnis dan sudah punya kemampuan untuk ekspor. Itu baru kita bicara bagaimana mereka dapat kita support dari sisi pembiayaannya. Kalau dari LPI pembiayaan itu sebenarnya bukan hanya menyediakan uang untuk mereka bisa membiayai bisnisnya, tetapi juga ada asuransi, ada juga penjaminan. Nah itu persyaratannya bisa berbeda antara pembiayaan dengan penjaminan dan asuransi. Kalau kita lihat dari UMKM kita sebenarnya secara umum mereka yang diperlukan itu adalah modal kerja ya. Jadi mereka misalnya kalau dapat pembelian biasanya itu terms payment. Ada yang 90 hari, 120 hari, dan LPI bisa memberikan dana talangan dulu untuk mereka bisa berproduksi. Nah untuk itu secara umum ini bisa, kalau dibandingkan dengan perbankan secara umum, kalau misalnya perbankan bisanya perlu 120% untuk UMKM kolateralnya, kalau di LPI cuma 50%. Jadi sebenarnya secara persyaratan kita karena mandatnya juga memang mendukung ekspor, secara persyaratan juga lebih rileks daripada perbankan secara umum. Oke, baik. Itu bentuk dukungan dari segi pembiayaan ya. Kalau dari Pak Dono, BPDPKS ini kita tahu bahwa sekarang sawit kita itu banyak hambatan, Pak. Apa upaya konkret yang bisa dilakukan oleh badan ini untuk mendukung ekspor kita di tengah berbagai hambatan yang ada? Oke, BPDP sawit ini adalah salah satu instrumen yang khusus dibentuk oleh pemerintah untuk mendukung seluruh program pemerintah terkait sawit. Jadi sebagai contoh konkretnya kami bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri bagaimana kita bisa membuka pasar-pasar ekspor yang non-tradisional, kita sebutnya non-tradisional seperti ke Afrika dan ke Timur Tengah. Dan dalam pelaksanaannya bukan hanya kami membuka pasar ekspor tapi sekaligus juga memberikan pemahaman bahwa sawit Indonesia ini baik dan sustainable. Nah, selain itu tentu kita tidak juga konkretnya ya melupakan pasar-pasar tradisional kita seperti India, China, begitu juga Uni Eropa. Gitu. Nah, disinilah karena sebagai contoh China ini menggunakan kurang dari 20% minyak sawit untuk kebutuhan minyak nabatinya mereka. Selebihnya lebih dari 40% ini mereka menggunakan soybean oil. Jadi harusnya ada kesempatan di mana sekarang ada perang dagang antara Amerika dan China. Kami mengharapkan dan kami siap mendukung kalau bisa kurang dari 20% kita tingkatkan menjadi 30, minimal bisa sama, 30% soybean, 30% CPO untuk memenuhi kebutuhan minyak nabatinya China. Langkah konkretnya seperti apa, Pak? Langkah konkretnya seperti apa? Tentunya kami mendukung program-program seperti misi-misi dagang, juga ada forum-forum bisnis seperti itu. Begitu juga kami juga sekarang mendukung Kementerian Perdagangan. Bagaimana sekarang kita sedang diserang di Uni Eropa. Ya, Uni Eropa. Nah, kami bantu dari sisi pendanaannya untuk menyiapkan langkah-langkah strategis pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dan pasar-pasar baru juga terus kami tingkatkan. Tentunya ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya. Baik, oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Bapak-Bapak dan Ibu juga. Kami masih ada satu segmen lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Anda kembali bersama kami di Prime Talk. Pak Enggar, kalau kita lihat dari datanya tahun ke tahun, bagaimana Pak kontribusi langsung dari event TEI ini terhadap kinerja ekspor Indonesia dan target untuk tahun ini seperti apa? Ya, sebenarnya setiap event seperti ini tidak boleh hanya diukur pada transaksi langsung. Tapi transaksi langsung itu kita pakai sebagai parameternya. Yang kita lihat adalah
hasilnya, follow up-nya sesudah itu bagaimana transaksi berikutnya. Ya. Karena sesudah berakhir ini masih ada kegiatan lain adalah mereka melakukan kunjungan ke pabrik, ke industri yang mereka ingin kunjungi. Itu kita juga fasilitasi. Nah, yang kita lihat dampaknya dan kita ikutin hasilnya setiap tahun, terjadi peningkatan terus-menerus. Dari segi transaksi? Dari segi transaksi. Jadi dia mendapatkan langganan baru. Dia mendapatkan pembeli baru. Nah, tetapi sebagai parameternya, sebagai indikatornya, transaksinya sebagai contoh, sekarang dari 120 negara yang tertarik karena mereka bikin kita promosikan dari jauh-jauh hari, ada listnya mereka. Yang sekarang yang akan sudah mendaftarkan diri mau bikin kontrak itu 84 kontrak dagang. Oke. Dan itu kira-kira 2,9 miliar dolar. Buat saya di hari pertama mereka sudah menyatakan minatnya dengan membuat kesepakatan seperti itu, sesuatu yang menarik. Kalau tahun lalu Pak, total transaksinya ini 8,49 miliar US dollar atau sekitar 126 T. Tahun ini targetnya? Nah, itu ada dua aspek. Yang satu lagi dari 8, sekian miliar itu ada juga investasi mereka. Nah, saya ini yang baru masuk adalah yang dagangnya saja. Kita harapkan yang trade-nya itu sendiri naik. Ada dua ukuran. Kita ukurannya adalah dibandingkan dengan target tahun lalu untuk dagang. Untuk trade-nya, perdagangannya. Jadi dari dua hal, Pak, dari trade, dari investasi juga. Bu Cynthia dan juga Pak Dono, harapannya untuk penyelenggaraan TEI 2019 ini seperti apa? Dari Pak Dono dulu. Terima kasih. Kami mengharapkan event-event seperti ini tentunya yang paling penting kami bisa menyampaikan bahwa sawit Indonesia ini sawit yang baik dan ini penting sekali untuk ekonomi negara. Itu satu. Kedua, dan pemahaman-pemahaman ini khususnya kepada masyarakat kita sendiri. Masih banyak pemahaman-pemahaman yang salah dan ini yang dimanfaatkan oleh pihak luar negeri melalui kampanye hitamnya ini. Selain tentunya kita tahu bahwa kampanye hitam ini juga sebenarnya di belakangnya ini perang dagang antara minyak nabati yang mereka miliki dengan minyak sawit. Ini jadi mudah-mudahan dengan ada event ini karena kami juga ada booth di sini yang masyarakat luas bisa kunjungi dan tentunya juga kami mengharapkan bisa meningkatkan ekspor sawit ke negara-negara non tradisional yang tradisional. Terakhir, Bu Cynthia? Saya kira sama ya, jadi bahwa kita semua mandatnya sama adalah untuk meningkatkan ekspor. Dari tahun ke tahun LPI memang mendukung keberadaan dari TEI ini sebagai sponsor ya. Dan di sini kami ada bisnis forum, ada bisnis matching, ada coaching klinik, kemudian kita juga membawa mitra binaan kita. Ada 62 UKM pilihan dari LPI yang kita bawa ke sini. Memberikan pemahaman juga kepada masyarakat luas bahwa ada fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah untuk pembiayaan, asuransi maupun penjaminan yang bisa mendukung mereka untuk ekspor. Sehingga dari aspek pembiayaan harusnya tidak menjadi isu. Jadi harapan kita dengan keberadaan kita dan mereka melihat bahwa kolaborasi dari berbagai institusi pemerintah ini juga memang ada untuk membantu meningkatkan ekspor. Saya kira ada sinergi kuat ya antara kementerian, lembaga dan juga kita harapkan masyarakat luas juga bisa ikut bersinergi. Terima kasih Pak Menteri, Pak Enggar, Ibu Cynthia dan juga Pak Dono. Mudah-mudahan Trade Expo Indonesia ini bisa menjadi platform yang efektif untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia di tahun-tahun mendatang. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Prime Talk. Metro TV, knowledge to elevate.